sebuah kerajaan. Ratu ini adalah wanita tercantik di seluruh negeri dan sangat bangga dengan kecantikannya. Ratu memiliki cermin ajaib yang dapat menjawab setiap pertanyaan. Setiap pagi, Ratu berdiri di hadapan cermin ajaib dan bertanya kepada cermin ajaib, "Wahai cermin ajaib di dinding, siapakah wanita tercantik di negeri ini?" Setiap hari pula cermin ajaib akan menjawab, "Ratuku adalah yang paling cantik di negeri ini." Lihatlah, sang ratu bertanya di cermin ajaib. Setiap hari saat pertengahan musim dingin, saat salju jatuh seperti bulu dari langit, ratu duduk di dekat jendela yang difigura oleh kerangka kayu berwarna hitam. Sambil menjahit, dia menatap salju hingga tak sengaja dirinya tertusuk jarum jahit. 3 tetes darah jatuh dari jari ratu yang terluka. Darah tersebut jatuh di atas salju, merah di atas putih, tampak begitu cantik melihatnya. Ratu kemudian berpikir, andai saja aku punya anak dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam tak bingkai jendela ini. Tak lama kemudian sang ratu pun memiliki anak dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam tangkai jendela. Ia dipanggil Putri Salju. Tadi kulitnya seputih, bibirnya semerah, rambutnya sehitam, tak bingkai tangkai jendela. Waktu terus berjalan. Putri Salju tumbuh menjadi gadis remaja. Kecantikannya sudah melampaui kecantikan ratu. Suatu hari, ratu kembali bertanya kepada cermin ajaib, "Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?" Saat itu cermin ajaib menjawab. Gimana jawabannya? "Ratuku adalah yang paling cantik di negeri ini. Tetapi Tuan Putri Salju 1000 kali lebih cantik daripada ratuku." Sejak saat itu ratu pun menjadi benci kepada Putri Salju. Ratu merasa kecantikannya tersaingi oleh Putri Salju. Ratu pun berpikir untuk menyingkirkan Putri Salju sehingga dia akan kembali menjadi wanita tercantik di negeri ini. Lanjut. Ratu pun memanggil pemburu dan menyuruhnya membawa Putri Salju ke hutan. Pemburu itu diperintahkan untuk menikam Putri Salju sampai mati dan membawa paru-paru serta hati Putri Salju kepada ratu. Ratu ingin memasak paru-paru dan hati Putri Salju dengan garam dan memakannya untuk melampiaskan kebenciannya kepada Putri Salju. Tadi ratu menyuruh siapa? Pemburu untuk membunuh apanya? Ini nakal. Hati dan paru-paru. Untuk memenuhi permintaan ratu agar membawa paru-paru dan hati Putri Salju, maka pemburu itu membunuh seekor babi hutan. Paru-paru dan hati babi hutan tersebut diambil oleh pemburu dan dibawanya kembali ke ratu. Sebagai bukti bahwa pemburu tersebut telah membunuh Putri Salju, ratu pun memasaknya dengan garam dan memakannya, mengira bahwa ia telah memakan paru-paru dan hati Putri Salju. Ini hati dan paru-parunya siapa tadi? Babi hutan. Putri Salju tidak jadi dibunuh. Selanjutnya, Putri Salju sekarang sendirian di
batu-batu tajam dan ranting-ranting pohon sepanjang hari. Akhirnya, saat matahari hampir terbenam, ia datang ke sebuah rumah kecil. Rumah ini milik 7 kurcaci. Mereka sedang bekerja di tambang saat itu sedang tidak berada di rumah. Jadi Putri Salju sendirian di hutan, ke sana ke sini mencari perlindungan atau mencari rumah. Dia ketemu sebuah rumah, ternyata rumahnya milik kurcaci yang sedang bekerja. Lanjut. Putri Salju pun masuk ke dalam dan menemukan segala sesuatunya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena rumahnya kecil. Rumahnya tadi milik siapa? Kurcaci. Tetapi tersusun rapi dan teratur. Ada meja kecil dengan 7 piring kecil, 7 sendok kecil, 7 pisau kecil dan garpu, 7 cangkir kecil, dan di dinding ada 7 tempat tidur kecil. Putri Salju merasa lapar dan haus sehingga dia memutuskan untuk mengambil sedikit sayuran dan roti dari setiap piring dan minum setetes anggur dari setiap gelas. Karena begitu lelah, dia pun tidur di salah satu tempat tidur. Lanjut. Ketika malam datang, 7 kurcaci kembali dari tempatnya bekerja. Mereka menyalakan lilin kecil mereka dan melihat bahwa seseorang telah berada di tempat mereka